Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 Bahasa Indonesia akan membacakan hasil karya tulis ilmiah kami yang berjudul Pengaruh Budaya Pop Korea terhadap Perilaku Komunikasi Para Penggemarnya. Anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Jasmina Priyanti Azahra, dan Ervina Hendrawati. Daftar isi dari KTI kami yaitu data narasumber, latar belakang, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan. Yang pertama, data narasumber, kami melakukan penelitian dengan pendekatan kualitatif dan melakukan wawancara mendalam terhadap 6 narasumber. Yang pertama ada Rovina, seorang mahasiswi berusia 20 tahun dari Bogor. Kemudian Hani, mahasiswi 20 tahun dari Bogor. Kemudian ada Alma, seorang mahasiswi berusia 20 tahun dari Bogor. Ada Valika, seorang mahasiswi berusia 19 tahun dari Tangerang Selatan. Ada Vira, mahasiswi 19 tahun Tangerang Selatan. Dan Alia, seorang mahasiswi 19 tahun dari Tangerang Selatan. Latar belakang dari penelitian kami adalah Hallyu atau Korean Wave adalah suatu fenomena yang sedang merajalela, termasuk di Indonesia. Budaya pop Korea menawarkan produk hiburan seperti musik, serial drama, film, hingga gaya hidup seperti fashion dan makanannya. Keberagaman konten yang diberikan banyak menarik perhatian masyarakat. Menyukai artis atau serial drama Korea sudah menjadi tren yang berkembang di tengah masyarakat. Bukan hanya sekedar menikmati, para penggemar pun turut menggunakan bahasa Korea di kehidupan sehari-hari, bahkan meniru perilaku sang idola. Penjelasan tersebut menjadi alasan topik ini dipilih, karena penulis ingin mengetahui perubahan perilaku komunikasi yang terjadi dengan didasarkan teori dan data, bukan hanya asumsi belaka. Metode penelitian, tempat, waktu, dan objek penelitian. Bogor dan Tangerang Selatan pada 24 sampai 25 Mei 2022 dengan objek penelitian 6 mahasiswi penggemar budaya pop Korea. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan melakukan studi kepustakaan dan wawancara mendalam kepada 6 narasumber. Teknik analisis data yang dilakukan merupakan analisis data model interaktif yang diutarakan oleh Miles dan Huberman dengan 3 komponen utama yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dan pembahasan yang didapat yaitu berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, didapatkan hasil sebagai berikut. Setiap narasumber mengenal budaya pop Korea melalui proses yang berbeda-beda. Alma mulai mendalami K-pop setelah melihat unggahan temannya di sosial media mengenai grup BTS. Valika mulai mencari serial drama yang akan ia tonton saat masa pandemi COVID-19 dengan tujuan menghilangkan kebosanan kala itu. Rovina menyukai K-pop setelah ia membaca cerita fiksi di Twitter dengan tokoh utama Jaemin NCT. Narasumber selanjutnya yaitu Alia dan Vira. Keduanya mulai menjadi penggemar K-pop setelah mengobrol dan terkena pengaruh dari temannya. Adapun narasumber terakhir yaitu Hani yang mulai menyukai musik pop Korea setelah menari tarian grup Girls' Generation untuk tugas sekolahnya. Lanjutan dari hasil dan pembahasan, sebelum menyukai K-pop dan K-drama, komunikasi yang dilakukan oleh narasumber sifatnya terbatas. Saat berkomunikasi, topik yang dibahas hanya seputar bertanya kabar dan menceritakan apa yang terjadi di keseharian. Setelah menjadi penggemar budaya pop Korea, komunikasi para narasumber didominasi oleh hal berbau K-pop seperti jadwal comeback sang artis, kabar idola, serta tanggal rilis lagu serta drama terbaru. Hal ini meningkatkan hubungan interpersonal narasumber dengan orang terdekatnya. Selain perubahan pada pola komunikasi, narasumber juga kerap menggunakan bahasa Korea dalam kehidupan sehari-hari untuk mengekspresikan perasaan mereka yang mereka serap dari kebiasaan artis yang disukai. Faktor yang mempengaruhi perubahan perilaku 3 dari 6 narasumber setelah menyukai budaya pop Korea ialah faktor imitasi. Vira mengikuti kebiasaan meracau yang dilakukan oleh idolanya. Kemudian ada Alma yang mencoba menjadi lebih perhatian kepada orang lain seperti yang dilakukan oleh idolanya. Ia juga mengaku bahwa kebiasaan tertawanya berubah setelah menjadi penggemar K-pop, yaitu tertawa lepas seperti yang idolanya lakukan.
Terakhir ada Rovina yang mengatakan bahwa ia mengatasi rasa stres yang dialami dengan menggambar seperti kebiasaan idolanya. Para penggemar Korea mempunyai komunikasi khusus yang hanya dimengerti oleh komunitasnya. Komunitas penggemar Korea dibedakan menjadi beberapa fandom di antaranya NCTzen, ARMY, EXO-L, Blink, MITZY, dan lain sebagainya. Komunikasi khusus tersebut bisa berupa inside jokes, fanchan, dan istilah-istilah dalam fandom. Selain komunikasi verbal, para penggemar budaya pop Korea juga senang menunjukkan identitasnya dengan memakai atribut seperti menaruh photocard di casing HP. Mereka juga sering membeli album dan merchandise dari idol yang disukai. Setelah menjadi penggemar budaya pop Korea, terdapat dampak yang dirasakan oleh para narasumber. Dampak tersebut berupa dampak positif dan negatif. Dampak positif yang dirasakan berupa bertambahnya wawasan, kemampuan berbahasa yang meningkat, serta meningkatnya kreativitas seperti yang dirasakan oleh Rovina dan Vira. Selanjutnya, kemampuan bersosialisasi narasumber juga membaik setelah menjadi penggemar budaya Korea. Adapun dampak negatif yang dirasakan oleh para narasumber ialah pemborosan yang disebabkan oleh impulsive buying, yaitu membeli sesuatu tanpa perencanaan. Dampak negatif lainnya adalah FOMO yang dirasakan oleh Vira dan Alma yang sering tanpa sengaja memberikan ujaran kebencian pada artis lain. Simpulan. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, budaya pop Korea terbukti merubah perilaku komunikasi para penggemarnya. Meskipun sebagian besar dampak yang dirasakan adalah dampak positif, mereka tidak menyangkal ada dampak negatif yang turut dirasakan. Perubahan perilaku komunikasi tersebut dapat terjadi karena adanya rasa suka dan ketertarikan terhadap apa yang dilakukan sang idola, konten yang disaksikan, serta tren yang sedang berkembang di lingkungan sekitarnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.